Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, pimpin setiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 25 yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, perubahan sejati membutuhkan komunitas yang jujur. Di sepanjang hidup kita akan mengalami saat-saat di mana kita tahu bahwa kita perlu berubah. Dan di mana kita juga tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa berubah sendiri. Pada saat-saat seperti itu, kita akan membutuhkan orang-orang dalam hidup kita untuk mendapatkan dukungan, khususnya sekelompok kecil orang yang transparan dan otentik terhadap kita. Bapak Ibu, ini seperti dalam pertandingan sepak bola di mana seorang pemain bertubuh besar sehingga tidak ada pemain lawan yang bisa menjatuhkan dia sendirian. Demikian juga beberapa tantangan dalam hidup kita harus kita atasi secara tim. Bapak Ibu, saat itulah kita memerlukan kelompok kecil, tetapi bukan sembarang kelompok. Kelompok kecil kita harus terdiri dari beberapa orang yang bisa kita ajak bicara tentang kelemahan dan masalah kita, semua rasa sakit, kebiasaan, dan masalah emosi kita. Bapak Ibu, keintiman seperti itu tidak terjadi secara instan. Saat pertama kali memulai sebuah kelompok kecil, kita berkumpul secara teratur. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mulai percaya satu dengan yang lain, mengembangkan lingkungan yang aman. Orang-orang itu menjadi teman yang bisa membantu kita berubah ketika kita tidak bisa berubah sendiri. Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saat kita berpura-pura menjadi seorang yang sebenarnya bukan diri kita membuang banyak sekali energi. Kita mungkin akan dengan tulus ingin bertumbuh di dalam Kristus dan mengatasi kelemahan kita. Tetapi untuk melakukan itu kita harus jujur kepada kelompok kecil. Kita harus katakan siapa kita sebenarnya. Kejujuran seperti itu penting untuk perubahan rohani. Jika kita bisa berubah sendiri, kita akan melakukannya. Tetapi kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa melakukannya. Kita membutuhkan orang lain. Satu hal yang menghalangi kebanyakan orang untuk bersikap jujur adalah keinginan mereka untuk tampil baik. Keinginan kita untuk tampil baik seringkali lebih diutamakan daripada menjadi baik. Dan itu menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani. Tetapi Bapak Ibu, dalam kelompok kecil orang percaya lainnya, kita aman untuk menjadi diri kita sendiri. Kemudian kita bisa bertumbuh bersama dan membuat perubahan besar yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi komunitas satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, supaya kami dapat bertumbuh di dalamnya. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa berubah dari diri kami sendiri. Kami membutuhkan orang lain untuk menolong kami. Tuhan, berkati komunitas kami supaya ada kejujuran, ada kesetiaan, ada keotentikan, agar kami boleh saling menasehati, saling menegur, dan kami boleh bertumbuh bersama. Tuhan, tolong setiap kami agar kami terus merindukan satu komunitas itu, dan dengan aktif kami mau bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.